Nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Saya nanti disalahkan sebagai orang tua. Tapi kalau kamu mau jalanin, ya itu terserah mereka. Yang penting orang tua sudah ngasih tahu batasan-batasan yang harus dan yang enggaknya seperti apa. Kan kita sebagai orang tua jangan terlalu langsung ngejudge orang. Wah, beda nih, nggak boleh. Nggak dong, kita kasih tahu anaknya. Suka sharing-sharing nggak minta tips sama Kang Sule? Dia tuh pendiam, justru dia diam aja. Paling dia nonton, lihat bapaknya. Itu kalau nanya, ya ini harus gimana, nggak pernah. Paling kitanya yang harus harus selalu ngasih tahu. Jan, nih tingkatin ini. Jan, kepolosannya dikuatin. Jan, cari materi kayak gitu lah. Jan sempat viral juga tuh yang ngobrol sama Dokter Boyke yang bicara tentang seksual malam pertama dan Ya, kemarin. ya, itu tidak hanya yang Dokter Boyke, yang awal-awal juga udah viral. Ya terus kalau sama Dokter Boyke kenapa? Justru positif. Kalau menurut gua positif. Dari komen semua gua baca, dari ribuan ada 6.000 lebih komen. Paling yang saya baca 4 lah ya. Semuanya ya. Tapi kebanyakannya positif. Artinya mewakili orang tua di sana yang susah untuk menyampaikan tentang sex education kepada anak. Nah, ini gue punya wadah, punya tempat untuk memberitahu hal itu. Ada sebagian yang, wah ini 18 plus, Jan kan masih 15. Iya, 15 mau menuju 18 dan dia harus tahu. Kan orang jarang mau ngasih tahu, kamu udah mimpi basah belum, gitu kan? Kan jarang orang tua, itu tabu gitu. Tapi kalau melihat dari pembicaraan Dokter Boyke, benar juga. Jadi anak-anak itu bisa kerem, mana kepenasaran mereka untuk nonton yang porno-porno dan yang lain-lain. Gitu. Jadi nggak jadi masalah kalau bagi gue nggak jadi masalah sih. Dan positif sih semuanya juga. Edukasi, bahkan mengucapkan terima kasih Kang Sule sudah mewakili ya. Jadi ini saya tontonin sama anak saya, biar anak saya tahu bahwa yang melakukan hal itu orang yang sudah menikah. Melakukan hal ini tuh tidak boleh karena belum menikah. Nah, banyak yang terwakili, tapi ada juga yang tidak setuju gitu. Ya namanya juga manusia, nggak semuanya bagus lah gitu. Jadi santai aja. Soalnya gara-gara trending terus dan sekarang kan Jan pada akhirnya menjadi idola baru. Ya. Itu Kang Sule nggak? Ya orang tua mana yang nggak seneng, ya seneng lah. Akhirnya gua berhasil, udah 3 anak nih. Udah ada tempatnya sendiri-sendiri, tinggal 2 anak lagi gitu. Ya seneng aja, seneng. kan sudah ada dari stasiun TV kan, Yang mana nih? stasiun TV kan sudah mungkin meminta Jan untuk jadi Ada, tapi Injannya belum mau. Injannya belum mau, terus saya pikir ya oke juga sih jawabannya gitu. Mari kita gedein dulu S-Pro, ya, baru kita ke stasiun. Nah ini hari ini juga gue mau meeting sama stasiun TV membicarakan hal ini. Ditunggu dulu lah, sabar, takutnya nanti cepat naik cepat turun. Ya, jadi harus kan di umur 15 itu kestabilan mental dan yang lain-lainnya kan belum stabil. Jadi harus kita kondisikan dengan anaknya, mau atau enggaknya. Kalau memang dia mau, ya jangan terlalu diporsir gitu, karena dia juga sekolah dan yang lain-lain. Tapi anak Sule kan mungkin Kang Sule melihat anak-anak udah semakin besar, Rizky, Putri juga, terus yang kemarin Rizwan sempat viral sama Kirana nih di TikTok gitu, kedekatan mereka berdua. Siapa? Rizwan, Jan. Sama siapa? Kirana anaknya dari Andika Kangen Ben. Di TikTok itu sempat juga gitu. Ya, TikTok itu media yang hebat kalau menurut saya ya, jadi cepat viralnya. Jadi ya biarin aja, mau deket sama anak Andika, mau deket sama anak Konda, terserah. Jan bisa memilih apapun. Jadi biarin aja, justru biar Jan juga tahu kalau di dunia entertain atau menjadi seorang entertain itu ya seperti itu. Jadi kadang-kadang diberitain sebelumnya deket dengan Salsa Bintan lah anaknya Anton, terus sama Ziva lah, sama udah DM saya udah pusing semuanya gitu. Kayak misalkan mau di komen, mau di DM, Kang Sule awet muda ya, Bismillah Jan ya kayak gitu ya, banyak lah ya kayak gitu. Jadi biarlah mengalir aja lah, itu mah biasa lah. Melihat anak-anak semakin besar, bahkan membatasi nggak sih milih-milih pasangan dari mereka? Wah, gue mah nggak pernah membatasi. Orang tua gue juga nggak pernah membatasi gue dekat sama siapapun. Tapi kalau pacaran itu nggak boleh. Ya kalau deket-deket mah dia juga tahu kali masih sekolah. Kalau untuk penyemangat sekolah mah nggak apa-apa kali. Gua aja dulu SD pacaran. Semangat, sekolah tuh semangat. Wah, kalau ada si Bibin, wah pagi-pagi tuh udah
Udah mandi kelas 6 SD tuh. Nggak apa-apa kalau deket-deket gitu nggak apa-apa. Jangan terlalu kita tuh menekan anaknya. Ya kamu jangan begini, kamu jangan begitu. Nantinya justru dia akan ngelayap. Ya contohnya saya terlalu ditekan sama orang tua, akhirnya di belakang ngaco gitu. Kang, kalau yang mungkin yang lebih dewasa, Iki kan lebih serius ke hubungan mahal ini gimana Kang? Apakah sudah mengarah ke pernikahan? Pasrahkan kepada yang maha kuasa. Semuanya udah ada skenarionya. Ya, jadi apapun yang terjadi ya kita syukuri aja, kita nikmatin aja. Kan belum tahu, belum tentu apa yang terjadi ke depannya juga ya kan. Namanya juga di media ya kan, bisa dibesar-besarin beritanya. Kadang yang cuman ngehadirin syukuran kakaknya dibilang mau ngelamar, kan berita-berita kayak seperti itu. Karena aku sudah jam terbang di dunia seperti ini, jadi ya biasa saja lah tanggapinya lah. Kasih target nggak sih untuk Iki di umur sekian gitu untuk nikah? Kalau aku begini Ki, kalau udah mepet-mepet, kalau udah seperti ini, ayo yakinin gitu loh. Kalau misalkan kan bahaya juga ya kan. Tapi kalau misalkan kamu mau cuman main-main atau apa, udah. Gitu. Nah untuk saat ini nikmatin dulu. Jadi nggak perlu disuruh-suruh nggak gitu. Gimana-gimana juga enggak ya. Udah ngalir aja lah. Yang penting tahu aturannya dan Iki juga tahu Iki siapa, dia siapa. Gitu. Ya masih berbincang-bincang ke arah mungkin hal-hal yang lain dulu lah. Sempat liburan ke Bali juga, masalah liburan ke Bali terus masih cincin. Dia memang begitu. Dia mah di mana-mana banyak itunya. Di tempat mana kasih cincin, tempat mana kasih cincin, depan gua aja kasih cincin kan gitu. Biarin aja, orang ngasih cincin kenapa masalahnya, nggak ada masalah orang ngasih cincin kok. Kan kalau dia bilangnya udah melangkah ke jenjang yang lebih serius. Siapa? Ya kalau udah mulai ada ngasih cincin dan segala macam, kayak nandain atau ngikat lah. Ya nggak tahu, mungkin itu modus-modusnya Iki, mungkin biar pasangannya peka kan bisa, kan itu ya. Itu bisa. Ya udah jangan terlalu dilebih-lebihin lah. Biarin aja. Ke rumah keluarganya kan. Ya kemarin lebaran juga bareng pakai baju yang warna dan juga tadi. Loh, gini, dari zaman dulu juga kita menghargai siapapun, pasangan anak kita. Yang sebelum-sebelumnya juga ke rumah emak, ke rumah saya, kita ke rumah mereka, keluarganya. Kita kan menghargai, gitu. Nggak jadi masalah. Jadi biar mau kita jadi atau enggak pun silaturahmi kita tetap terjaga dan abluminanas kita. Jadi ya orang Indonesia itu kenapa berpikirannya wah ini udah deket dengan keluarga nih, kan namanya juga silaturahmi mau sama siapapun walaupun itu pasangan, pacar dan yang lain-lain kan nggak jadi masalah. Putri juga ke tempatnya pasangannya ya izinkan, nggak jadi masalah. Jangan diribetin lah, bikin simpel hidup itu. Tapi kan sangat demokratis dengan anak-anak ya kan? Ya, Sangat demokratis dengan anak. ya bisa dikatakan begitu. Geser tuh jadwal yang Ya makanya tunggu aja nanti. Yang penting kan udah kasih tahu. Iki udah tahu, anak-anak aku tuh udah tahu. Semuanya tuh udah tahu. Yang seharusnya bagaimana mereka udah tahu. Dan saya sebagai orang tua sudah ngasih tahu. Lo sudah ngasih tahu dong. Saya nanti disalahkan sebagai orang tua. Tapi kalau kamu mau jalanin, ya itu terserah mereka. Yang penting orang tua sudah ngasih tahu batasan-batasan yang harus dan yang enggaknya seperti apa. Kan kita sebagai orang tua jangan terlalu langsung ngejudge orang. Wah beda nih, nggak boleh. Nggak dong, kita kasih tahu anaknya. Secara privacy itu kita gitu. Jadi nggak perlu dibesar-besarin lah urusan kayak seperti itu. Kan kita Pancasila juga kan. Gitu. Berarti sama kali dengan Endel ya? Apa? Sama Putri Del. Gimana? Sama Endel berarti sama juga dikasih. Loh iya kan anak saya juga. Masa Iki kasih tahu Putri enggak? Dua-duanya udah tahu. Maksudnya kita udah ngobrol empat mata. Ya, kalau mau jalanin dulu ya udah jalanin, namanya jodoh kita nggak tahu. Orang jalanin sampai puluhan tahun juga kalau bukan jodoh mah ya lepas juga gitu. Yang penting tahu aturannya kayak gimana. Kamu harusnya kayak gimana, tapi kalau kamu mau jalanin itu terus ya monggo. Kita tidak mau memisahkan kebahagiaan anak, walaupun menurut orang itu katanya nggak boleh ya kan, ya biarin aja gitu. Kita lihat aja lah, Tuhan itu pasti ada rencana di balik semua lah kejadian inilah gitu.
Dan kita pasrahin aja sama yang berkuasa, apapun yang terjadi, yang penting kita tidak menyakitin siapapun, itu intinya. Oke ya? Tambah sedikit boleh soal kalau pacaran sama kalau ada pertanyaan kok nggak sama Kak Andre lagi gimana Kak? Nah itu harus nanyanya sama Andre. Lu iya, kan saya mah udah nggak ada program. Yang punya program duluan kan Andre. Nah jadi tanyanya sama Andre. Kalau tanya kenapa pasangannya sama Jarwo, ya kan televisi yang ngasih, bukan saya gitu. Sama Andre juga begitu. Kenapa pasangannya ini? Karena televisi yang ngasih. Gitu kan, televisi dari dulu juga begitu. Mereka pengen variasi-variasi yang berbeda. Mungkin kalau sama Sule terus juga bosen. Ya mungkin Andre juga udah bosen, 12 tahun bareng terus, mau masing-masing gitu. Tapi kalau aku mah ya sama siapa aja. Mau sama Andrea lagi alhamdulillah gitu, mau sama yang lain juga oke. Namanya juga pekerjaan. Kalau kita terlalu membatasi harus sama ini ya kelar lah pekerjaan kita. Nggak ada yang mau pakai kita gitu. Kang, menciptakan chemistry saat melawak dengan lawan main seperti apa sih? Sering ketemu sebetulnya, sering ketemu, ajak collab. Kan awalnya juga sama Pak Jarwo dari collab, trending, orang suka gitu kan. Nah televisi itu sendiri kira-kira nih, sama ini kan udah susah nih, nggak ada nih jadwalnya. Kira-kira siapa nih? Ya kalau mau sih Pak Jarwo yang enak chemistry-nya. Nah, dari situlah. Terus ada siapa lagi? Pernah ketemu sama Maggie dan yang lain. Maggie oke juga sih, kayaknya kita bisa untuk main bareng juga. Maggie juga. Asri Welas gimana ya? Wah bisa lah Asri Welas nanti dengan sendirinya gitu. Makanya kemarin baru 8 episode juga kita udah enak ngalir aja, itu udah kayak keluarga. Oke ya? Terima kasih semuanya ya.